Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga anak-anak semua sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu kembali bersama Ibu Rane dalam pembelajaran bahasa Indonesia, masih tema 7 mengenai benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Pada materi ini, kita masih mempelajari tentang subtema 3 ya anak-anak, yaitu mengenai tanaman di sekitarku. Materi kali ini masih berkaitan dengan materi kemarin, yaitu membuat kalimat pujian. Tetapi pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang 3 hal, yaitu yang pertama, membuat kalimat pujian dan tanggapan. Kemudian yang kedua, menuliskan kalimat pujian berdasarkan teks. Kemudian yang ketiga, menuliskan kalimat pujian berdasarkan gambar. Nah, supaya anak-anak lebih paham lagi, mari kita mempelajari yang pertama, yaitu membuat kalimat pujian dan tanggapan. Anak-anak yang terkasih, masih ingatkah anak-anak mengenai kalimat pujian? Ya, kalimat pujian ya anak-anak menyatakan kekaguman atas sikap seseorang. Ingat kembali bahwa kalimat pujian menyatakan kekaguman atas sikap seseorang, dan kalimat pujian juga dapat diberikan sebagai penghargaan atas hasil karya yang dibuat oleh orang lain. Anak-anak, saat menyampaikan kalimat pujian dan saran harus dengan kalimat yang santunnya, dan saat menanggapi pujian dan saran yang diberikan kepada anak-anak, anak-anak harus mengucapkan terima kasih. Ibu ulang kembali ya. Saat menanggapi pujian dan saran yang diberikan kepada anak-anak, anak-anak harus mengucapkan terima kasih. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah menyediakan ya sebuah percakapan di mana dalam percakapan yang ada di sini anak-anak nanti bisa mengetahui yang mana kalimat pujian, yang mana saran, dan bagaimana cara menanggapinya. Oleh karena itu, mari kita pelajari dan kita baca dulu ya anak-anak percakapan yang sudah Ibu sediakan. Ayo kita mulai untuk membacanya. Wah, bagus sekali gambarmu, Dedi. Mungkin akan lebih indah jika diberi hiasan lagi. Terima kasih Jonas atas pujian dan sarannya. Nah, dalam percakapan ini anak-anak, kalimat pujiannya adalah, wah, bagus sekali gambarmu, Dedi. Kemudian kalimat sarannya yaitu, mungkin akan lebih indah jika diberi hiasan lagi. Kemudian kalimat tanggapannya adalah, terima kasih Jonas atas pujian dan sarannya. Nah, anak-anak, pada percakapan tersebut, Jonas memberikan pujian atas hasil karya Dedi. Jonas juga memberikan saran agar hasil karya Dedi menjadi lebih bagus. Jonas menyampaikan pujian dan sarannya dengan kalimat yang santun. Kemudian, Dedi menanggapi pujian dan saran yang diberikan Jonas dengan mengucapkan terima kasih. Pujian dan saran dari Jonas membuat Dedi merasa dihargai. Anak-anak yang terkasih, supaya anak-anak lebih paham lagi dalam membuat kalimat pujian, nanti anak-anak boleh mempraktekkan di rumah, boleh bersama ayah atau ibunya ya. Di rumah boleh dipraktekkan membuat kalimat pujian atas hasil karya teman ya, pada halaman 62 di buku Bupena 1D. Nanti anak-anak membuat kalimat pujian atas hasil karya teman
dipraktekkan nanti ya di rumah. Nanti minta bantuan ayah atau ibu atau kakaknya. Tidak usah dikirim ke wali kelas ya anak-anak, supaya anak-anak lebih paham aja. Kemudian anak-anak, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menuliskan kalimat pujian berdasarkan teks. Di sini Ibu sudah menyediakan sebuah teks bacaan ya. Berdasarkan teks bacaan di sini nanti anak-anak bisa menuliskan atau membuat kalimat pujian berdasarkan teks bacaan yang Ibu sediakan. Mari supaya lebih jelasnya lagi, kita baca sama-sama teks bacaan yang sudah Ibu sediakan di sini. Komang dan teman-temannya diberi tugas oleh ibu guru. Mereka ditugaskan untuk berdiskusi tentang pengolahan makanan. Komang menjadi pemimpin diskusi. Kelompok Komang berdiskusi tentang pengolahan padi menjadi beras. Mereka juga mencari tahu dari buku di perpustakaan. Setelah berdiskusi, Komang dan teman-teman menjadi tahu proses pengolahan padi menjadi beras. Komang memuji teman-temannya yang dapat berdiskusi dengan baik. Teman-temannya pun memuji Komang yang dapat memimpin diskusi dengan baik. Nah, anak-anak, berdasarkan teks yang ada di sini, anak-anak dapat menuliskan kalimat pujian. Nah, kalimat pujian yang kita buat di sini berdasarkan teks yang sudah tersedia ya. Nah, yang pertama, terima kasih karena telah berdiskusi dengan baik teman-teman. Yang kedua, kamu pintar memimpin diskusi Komang. Supaya lebih paham lagi anak-anak, nanti anak-anak boleh mengerjakan halaman 63, ayo berlatih di buku Bu Pena ya, supaya lebih paham lagi. Nanti anak-anak menuliskan 3 kalimat pujian yang sesuai dengan teks yang tersedia pada buku Bu Pena halaman 63. Oke anak-anak. Kemudian anak-anak kita akan membahas atau akan mempelajari tentang cara menuliskan kalimat pujian berdasarkan gambar. Anak-anak yang terkasih, pujian diberikan untuk sesuatu yang menurut kita bagus atau baik. Sebuah pujian sebaiknya disampaikan dengan tulus dan tidak berlebihan. Gunakan kata-kata yang santun ketika memuji ya anak-anak. Pujian juga dapat diberikan berdasarkan gambar yang kita lihat. Bukan hanya kalimat pujian itu bukan hanya bisa kita buat berdasarkan teks bacaan, tetapi kalimat pujian juga dapat kita buat berdasarkan gambar yang kita lihat. Nah, di sini Ibu Rani sudah menyediakan sebuah gambar rumah, di mana pada gambar ini Ibu memberikan gambar rumah Mei. Nanti berdasarkan gambar ini, anak-anak kita akan membuat kalimat pujian. Nah, contoh pujian yang dapat diberikan sesuai gambar yang sudah Ibu sediakan adalah yang pertama, indah sekali tanaman bunga di pekarangan rumah Mei. Yang kedua, pintar sekali Mei merawat bunga-bunganya. Nah, bisa juga anak-anak kita buat kalimat berdasarkan gambar kalimat pujiannya. Bisa juga, rajin sekali Mei membersihkan halaman rumahnya. Karena halaman rumah pada gambar bersih kan anak-anak. Nah, anak-anak yang Ibu kasihi, supaya lebih pahamnya lagi untuk menuliskan kalimat pujian berdasarkan gambar, anak-anak boleh mengerjakan halaman 67 pada buku Bu Pena 1D, ayo berlatih. Di situ nanti anak-anak buatlah masing-masing 2 kalimat pujian yang sesuai dengan gambar yang tersedia pada buku Bu Pena halaman 67. Ya anak-anak, tugasnya tidak usah dikirim
karena ini hanya supaya anak-anak diberi latihan agar lebih paham lagi dalam membuat kalimat pujian berdasarkan teks bacaan, berdasarkan gambar. Oke, anak-anak. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kali ini. Ibu berharap supaya anak-anak dapat membuat kalimat pujian dan tanggapan dengan baik. Kemudian anak-anak dapat menuliskan kalimat pujian berdasarkan teks. Dan ibu berharap juga anak-anak dapat menuliskan kalimat pujian berdasarkan gambar. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Jika ibu ada kata-kata yang salah, ibu guru minta maaf. Dan jika anak-anak kurang paham, nanti anak-anak boleh bertanya kepada wali kelas masing-masing ya anak-anak. Demikian pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah anak-anak.